dan gue kayak melihat ada sosok yang ngintip dari dalam rumah. Jadi dia lihat ini di pagar kelilingan villa itu sudah banyak sosok-sosok yang berkumpul. Yang dia bilang ada putri, Kak. Ada putri dari aula di samping tempat gue berdiri sebelumnya. Tiba-tiba dia, oh kak, tolong kak, tangan putrinya manjang kak. Bilang aja deh sama putrinya, kalau gue yang berisik, ya gue yang tanggung jawab gitu. Lu kan harusnya ganggu ke gue aja. Terus si cewek ini ngomong, kata putrinya kak, kalau kakak yang dimasukin kakaknya bisa mati. Hai, selamat datang di channel gue, Abel. Ya, di konten kali ini gue nggak main musik, nggak cover lagu, karena lagi malas. Emang karena lagi nyiapin album dan single juga, dan karena makan waktu, jadi gue mutusin untuk bikin segmen ini. Mungkin terlalu kekinian ya, ngikutin orang-orang, tapi nggak apa-apa lah gitu. Karena gue pikir juga ceritanya bagus, jadi ya nggak apa-apa deh. Kali ini gue bakal bikin segmentasi baru. Ini Dismiss, diskusi misteri. Anjay. Oke. Ini gue ditemenin Balu yang nanti di sini dia akan cerita soal pengalaman horor dia. Semuanya. Jadi langsung aja kali ya. Cerita. Bisa. Oke. Jadi di segmen lu kali ini kan tentang horor ya. Jadi nanti mungkin kedepannya kita banyak bercerita tentang horor di channelnya Abel. Iya. Gitu, dengan bintang tamu yang mungkin nanti diisi oleh tim kita sendiri atau teman-teman dari narasumber. Nah, untuk kesempatan kali ini gua Balu nih akan bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi itu sekitar tahun 2012. Jadi gini nih, gua kan waktu kuliah D3, gua itu membangun sebuah organisasi. Jadi gua pendiri dari sebuah organisasi itu di kampus gua. Namanya Himpunan Mahasiswa. Nah, jurusan kita komputerisasi akuntansi kan. Nah, namanya sebuah organisasi pasti kita kan kuliah ada umurnya ya, paling 3 tahun, berapa tahun terus kita lulus gitu kan. Nah, pasti ada restrukturisasi pengurus gitu kan. Nah, waktu itu karena gua seorang pendiri gitu, jadi setiap acara kepengurusan baru tuh gue selalu diundang. Bahkan karena di peraturan yang kita buat ada ART-nya itu Dewan alumni ini punya hak suara untuk memilih ketua-ketua berikutnya gitu kan. Akhirnya waktu itu gue udah lulus, gue udah jadi alumni. Cuman gue diundang nih, sesuai yang tadi gue bilang, gue diundang ke sebuah acara pelantikan kepengurusan baru. Nah di situ waktu itu gue sebenarnya gue pendiri itu ada 5 orang. Nah adik-adik kelas gue ini bingung untuk milih villa gitu. Dengan budget yang ada mereka bingung. Akhirnya salah satu teman gue yang namanya Fadli ini mensuggestkan satu villa yang pernah dia pakai, terus disuruhlah survei adik kelas gua. Akhirnya deal di puncak. Nah, ya di puncak, daerah puncak. Dan sebenarnya nggak terlalu puncak amat karena ini keluar dari jalur utama, jadi dia kayak jalur alternatif puncak. Lu pernah tahu nggak jalur alternatifnya? Yang Sentul bukan ya? Dari Gadok itu ambil kanan, kalau kita terusin dia akan tembus ke arah Taman Safari, daerah situ pokoknya. Ya kalau orang yang pernah ngalamin macet, pernah nyoba jalur itu pasti tahu. Nah, villanya ini waktu itu sampailah hari H lah ya, hari H. Jadi pelantikannya itu terdiri dari hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, karena gua kerja ya kan, dan pengurus ini dikasih apa ya? Dikasih sebuah kelonggaran dari pemilik villa. Karena besok hari Sabtu udah mulai acaranya pagi-pagi, mereka boleh nginep dan digratiskan pada Jumat malam. Terus? Nah, gue diundang lah dari Jumat malam itu, karena gue lihat pengurus yang sebelumnya ini yang mau regenerasi ini hanya sedikit orangnya. Akhirnya gue bersama beberapa teman alumni gue berniat membantu. Waktu itu gue inget pengurus itu cuma ada sekitar 4 orang. Terus alumni gue sama temen gue tuh bertiga. Jadi gue Jumat malam selepas kerja, gue datanglah ke villa itu nyusul para pengurusnya. Nah ketika gue sampai, mulai dong gue lihat villanya seperti apa sih gitu. Dan ini baru pertama gue datang ke villa itu. Villa itu kan umumnya besar ya, bangunan besar yang isinya kira-kira banyak kamar dan banyak fasilitas lain-lain. Yes. Kamar. Ya rata-rata kayak gitu. Tapi villa kali ini berbeda.
villanya itu berupa pavilion. Sebenarnya paling ada 1 kamar atau 2 kamar di dalam sebuah pavilion itu, tapi banyak gitu tersebar. Jadi ini area luas gitu. Nah ini pavilion 1, pavilion 2. Nah pavilion yang paling berdekatan dari pintu pagar itu ada sekitar 3 atau 4 pavilion ya, dan itu semua disewa sama organisasi kita. Nah malam pertama gue tidur di situ, gue belum ngeliat keseluruhan villanya ya seperti apa. Sampailah besok pagi hari. Nah pas pagi hari kan mulai udah sibuk nih, kayak mulai penyambutan peserta dan lain-lain. Nah gue mulai ngobrol lah sama ketua panitianya. Si ketua panitia ini bilang, Bang, acara pelantikan kali ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Gue bilang, karena sebenarnya kita mengadakan 2 acara dalam 1 kali event. Kenapa 2 acara? Yang satu ini mereka mengadakan seminar, gue gak ngerti lah itu seminar di luar organisasi lo ya? Di luar organisasi gue. Dan satu lagi acara pelantikan. Makanya kita kekurangan resources atau orang untuk ngedompleng acara kita. Akhirnya makanya kita minta bantuan sama abang-abang alumni ini untuk bantu gitu. Akhirnya ya udah nggak masalah. Mulailah kita nyusun kayak acara penjemputan gitu, karena kan villanya agak-agak ke dalam-dalam tuh. Mulai tuh dari tol Ciawi itu kita udah nyiapin kayak tim untuk ngegiring bis-bis para peserta itu. Nah sekitar pukul 8 semua peserta udah sampai. Kita mulai bikin kayak upacara pembukaan lah. Upacara pembukaan di situ ada peserta seminar sama peserta pelantikan organisasi. Nah di situ kita ngumpul upacara seperti biasa, ada wejangan dari kepala dosen atau kaprodi atau kajur kita nyebutnya dulu gitu kan, sama beserta jajaran staff-staffnya, terus pembukaan dari dewan alumni juga kan, terus akhirnya selesailah acara upacara. Nah ketika upacara ini selesai, teman gue yang namanya tadi Fadli itu yang tahu banget villa ini, dia ngambil alih komando lah, ngambil alih mic. Terus dia bilang dia ngasih wejangan ke seluruh peserta seminar dan peserta pelantikan organisasi bahwa jangan sampai ada yang buang, mohon maaf, softtek sembarangan. Dalam artian sembarangan gini, di kamar mandi ada tempat sampah, tapi kalau bisa jangan dibuang di situ katanya. Padahal itu tempat sampah. Yes, dibuangnya harus langsung ke tempat sampah besar yang berada di pagar villa. Oke. Gue juga nggak tahu maksudnya apa. Dia nggak pernah ngomongin apa hal yang terjadi kalau misalnya kita buang nggak sesuai perintahnya dia. Lo nggak nanya langsung? Nggak ada. Waktu itu kita nggak ada yang mau nanya, dan panitia juga kita udah mikirin sibuk gimana caranya acara ini berjalan, rundownnya. Iya, dia nggak jelasin juga maksudnya. Dia nggak jelasin. Nggak jelasin maksudnya jangan ditaruh di WC di tempat sampah kamar mandi, nggak gitu kan? Dia nggak jelasin itu sama sekali. Oke, kita mulailah acara. Acara ini berjalan lancar. Jadi peserta seminar ini kita pakai villa yang paling besar dari kompleks villa itu. Nah sementara di sudut kanannya itu ada villa untuk anak-anak yang akan melanjutkan organisasi gitu kan. Nah acara tuh sampai sore, sampai malam tuh lancar semua, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah tiba sampai sore lah. Ketika sore ini kan kita mulai bebenah ya, kayak isoma dulu sebelum maghrib gitu. Nah kemudian mandi ya kita bebersih lah ya. Nah kamar mandinya ini kalau untuk peserta seminar itu sepertinya ada kamar mandi sendiri ya kan, cuman karena banyaknya jumlah peserta seminar, gue lupa sekitar 100 orang apa berapa gitu. Sementara peserta pelantikan organisasi pun banyak. Itu ada sekitar kalau nggak salah 40 sampai 60 orang. Kan cukup banyak nih. Akhirnya emang ada sebuah kamar mandi yang umum. Kamar mandinya tuh ada 5 berderet. Itu tepat berada di bawah pavilion pengurus. Artinya panitia. Kita tidur di situ gitu. Nah, itu bawahnya kamar mandi umum. Nah, anak-anak banyak yang mandi di situ. Sampailah ada salah seorang pengurus adik kelas gua ini bilang sama gua, "Bang, gua nemu softtek." Terus gua bilang, "Kenapa emang?" "Ya tadi kan Kak Fadli nih bilang nggak boleh buang sembarangan." "Ya udahlah, biarin aja gitu." Tapi softteknya di tong sampah, di tong sampah. Oh enggak, dia nggak di tong sampah, dia tuh kayak ada di sudut kamar mandi. Sembarangan banget ya, agak sembarangan. Kita nggak tahu ya kan. Ya mungkin pesertanya nggak ngeh atau apa ketika pas dikomandoin sama teman gua. Akhirnya gue suruh udah benahin aja, buang aja ke tong sampah yang di WC gitu kan. Dibenahin lah ceritanya sama dia, kayaknya itu dibenahin lah ya. Nah udah, abis itu nggak ada kejadian aneh-aneh sama sekali, lancar sampai acara malam selesai. Mulailah acara untuk tidur. Nah
ketika peserta seminar tidur, peserta pelantikan organisasi tidur, kita mulai meeting lah. Kalau acara-acara gitu kan panitia tuh nggak tidur sama sekali loh, capek banget gitu. Mereka tidur, kita mulai meeting, next rundown-nya seperti apa gitu kan. Nah biasa dong ketika sebuah organisasi mengadakan pelantikan itu, kita selalu mengadakan kegiatan ya, mungkin kalau teman-teman pernah berorganisasi pasti ada yang namanya jurit malam. Nah biasanya kan acara jurit malam itu diadakan sekitar pukul 1 atau jam 2 lah ya. Biasanya peserta tuh dibangunkan di pukul-pukul itu. Nah kita merencanakan itu gimana mekanisme si jurit malam. Pasti kan ada panitia-panitia yang mengisi pos-posan. Biasanya kan ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan, dan seterusnya. Nah sampailah sekitar pukul 1 kita sudah tentukan semuanya. Waktu itu gua nggak ngisi pos, gua tapi ada di pos bayangan. Karena pos 3 sampai pos 4 itu agak cukup jauh, dan biasanya fungsi pos bayangan itu kan untuk mengatur atau mekanisme kelompok yang masuk dan kelompok yang keluar gitu, biar nggak terlalu menumpuk, biar nggak terlalu menumpuk juga. Nah gua ada di pos bayangan antara 3 sama 4. Nah udah dah, mulai tuh dibangunin jam 1 peserta. Dibanguninnya biasa dong, anak-anak organisasi kayak dikagetin, woi bangun lu segala macam, dibentak-bentak gitu kan. Akhirnya dibentak-bentak ini bukan dalam arti yang jelek ya, ini kita lakukan ini untuk pelatih ke mental mereka. Karena kita tahu ketika mengurus sebuah organisasi itu capek coy, itu butuh mental, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Nah itulah yang kita maksudkan untuk acara jurit malam ini, mendidik mental mereka. Akhirnya mulailah acara. Ketika mulai acara nih jam 1 dibangunin, kita barisin ya kan, terus mulailah satu kelompok demi satu kelompok kita suruh maju. Kelompok 1 masuk pos 1, pos 2, berikutnya lah, sampai gua kan ada di pos bayangan antara 3 dan 4 yang gue bilang tadi kan. Nah di pos itu posisinya ini ya itu dia tadi, gue juga kemarin kan nggak survei banget tempatnya, tapi ketika peserta tidur itu kita survei. Ternyata villa itu luas banget, area komplek begitu, cuma di luarnya dipagerin. Nah ketika survei ini ada di paling belakang tuh ada sebuah pagar. Nah di situ teman gue si Fadli ngomong, kalau bisa jangan keluar pagar ya. Emang nggak akan keluar gitu, pagarnya juga tinggi gitu. Katanya dulu itu nggak ada pagarnya. Dia pernah ngadain acara seperti ini, dan ketika keluar pagar dari situ banyak yang kesurupan, kata dia. Oh ya udah, gue bilang udah di pagar ini kan, ya udah berarti itu pos 4-nya tepat di belakang pagar itu, di depan pagar itu, jadi nggak keluar. Nah posisi gua itu dari area yang pavilionnya banyak itu turun ke bawah, itu ada kolam renang, turun lagi ke bawah itu ada kayak lapangan basket, terus ada aulanya ini agak-agak aneh ya gue bilang ya. Dia tuh kayak, kalau villa-villa yang lain itu kayak konsepnya emang kayu rumah panggung gitu. Tapi villanya ini bentuknya kayak nuansa Bali. Villanya apa namanya? Aulanya. Itu kayak nuansa Bali banget. Ada patung-patungnya tuh tau lah, nuansa Bali ya kan. Ada patung burung, ada patung orang, bawa pentungan yang gitu-gitulah. Nah, gue tepat di villa. Di aula itu, dan sampingnya itu ada lapangan besar banget. Bukan basket, beda lagi. Bukan, basket sebelumnya. Nah, ini ada lapangan tanah, rumput besar banget. Nah, gue di situ. Gue berdiri di tengah lapangan sendiri. Dan sebenarnya gue berdua ya sama teman gue yang namanya Doni. Cuman si Doni ini memilih duduk di pinggiran aula, di tangga pinggir aula itu, dekat patung yang agak-agak spooky juga sih gue lihat. Nah, datanglah mulai peserta lewat gitu. Biasalah kita panggilnya sini loh gitu kan. Akhirnya mereka datang terus ngadep, kan gue ngejaga lalu lintas antara pos 3 dan pos 4 gitu kan. Nah biasalah di situ pasti ada, kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menguji mental mereka gitu kan. Nah, sampai ada satu ketua dari satu kelompok ini agak-agak tengil sih menurut gue, jadi agak-agak nyeleneh gitu orangnya. Karena nyeleneh, gue kasih nyeleneh juga. Jadi di ujung deket villa, di lapangan itu sebelah sudut kirinya itu ada kayak ayunan yang ada berdua gini. Iya, ayunan kayak TK gitu. Iya, tapi nggak ada mainan lain. Begitu, satu biji doang. Jadi agak-agak spooky kan. Gue suruh lah, ya udah lu pikirin tuh pertanyaan gue sampai bego lu di sana gitu. Kasar kata mulut gue gitu kan. Ya, akhirnya mereka dia jalan ke situ, dia diem gitu. Ternyata dia setelah gue panggil mukanya agak-agak pucat cuy. Dia agak-agak kayak takut gitu. Takut lanjut. Kenapa lu gitu? Iya bang, maaf bang, langsung kayak gitu. Kenapa lu? Iya, gue agak takut aja di sana, kata dia. Oh ya udah, lu udah pikirin kan pertanyaan gue. Akhirnya gue nggak pernah mempermasalahkan lagi karena itu kan cuma hanya ujian ya. Dan posisi pos 4 itu sudah manggil peserta baru. Akhirnya gue harus loloskan mereka gitu. Mereka jalanlah menuju ke pos berikutnya. Nah, nggak lama kan peserta ini udah masuk ke sana.
Nah kelompok berikutnya tuh nggak masuk cuy ke pos gue. Lama. Ada apa sih nih gitu kan. Akhirnya Nyamperin lo. gue mau coba nyamperin ke pos berikut, ke pos 3 ini. Gue pengen balik ke situ, tiba-tiba cuy, udah gue dengar suara jeritan dari pos 4. Ada apa tuh rame-rame di pos 4? Karena mendengar jeritan itu, gue nggak jadi ke pos 3, gue langsung jalan nih ke pos 4. Gue jalan ke pos 4, di situ gue udah lihat salah satu peserta penerus organisasi yang lagi ditatar. Karena pos 4 itu emang kita khususkan untuk ke mental. Jadi kalau pos 1 tuh kayak kita mengujinya kayak pengetahuan mereka di bidang akuntansi atau di bidang komputer. Di pos 2 itu mulai pertanyaan-pertanyaan yang agak menjurus-jurus, masih ke knowledge lah, tapi pengetahuan umum gitu. Di pos 3 itu mulai mental, dan pos 4 itu terakhir pokoknya untuk mental mereka lah. Biasanya peserta kita kumpulkan di pos 4, kita gojlok mentalnya habis-habisan, habis itu kita tutup matanya dengan sial, kita ajak ngelilingin api unggun. Ya, malam inaugurasi lah, mulai di situ. Terus kita mulai maaf-maafan dan lain-lain gitu kan. Nah ternyata di pos 4 udah ada yang teriak. Gua datang ke situ, gua lihat ada sesosok, bukan sosok ya, dia seorang wanita ini peserta organisasi, perawakannya nggak terlalu tinggi. Dia cewek yang gue bilang agak imut-imut lah ya. Dia badannya kecil, kurus gitu. Sebut saja namanya Vina. Nah si Vina ini gue tahu, dan gue baca beberapa profil peserta ya ketika acara dari pagi sampai malam kemarin kan, kita udah mulai kenal peserta-peserta tuh. Nah si Vina ini bukan orang Sunda, tapi pas kesurupan dia ngomong Sunda. Dia ngomong Sunda cuy, dia udah berontak-berontak, sia anjing sia gitu-gitu, iya. Gandeng sia gitu-gitu. Nah terus gue lihat ada satu ketua panitia tuh kalau nggak salah namanya Aziz ya. Si Aziz ini dia juga orang Sunda ya, orang Banten. Malah diajak ngomong bahasa Sunda aja sama dia. Iya, diladenin kayak naon sia naon gitu-gitu. Langsung gue dengar kayak gitu, gue lihat ribet banget nih gitu. Udah sudah nggak usah diladenin gitu. Akhirnya udah kita gotong lah si Vina ini menuju ke tempat pavilionnya peserta apa namanya, pelantikan lah ya. Kita bawa situ, kita gotong terus sambil berontak terus sana sini. Tapi ya itu lucunya, sepanjang jalan dia masih ngomong kan. Si Ajis tuh kayak nanggepin dia ngomong gitu, kayak orang berantem sama si Ajis. Ya menurut gue sih nggak usah gitu kan. Akhirnya sampailah di situ ya, karena gue agak sedikit tahu gimana caranya untuk ngeluarin orang kesurupan. Gue coba dah gitu, walaupun gue udah lama nggak pernah pakai. Gue coba keluarin, dan teman gue juga ada yang nyoba. Teman gue tuh si Fadli sempet ngomong, gue nggak bisa nih karena gue lagi nggak bersih amat kata dia. Ya udah gue coba, akhirnya keluar, berhasil. Keluar terus dia lemes gitu kan, kayak langsung kayak mau pingsan gitu. Akhirnya udah kita bawa aja ke kamar, taruhlah di kamar. Nah karena si Vina ini udah kejadian kayak gitu, gue udah ngeliat nih suasana kok jadi nggak kondusif. Akhirnya gue mau coba balik lagi ke pos 4, dalam artian gue pengen ngeliat apakah acara ini bisa berlanjut atau kita harus stop, karena sudah ada yang kesurupan dan gue takut ada yang kesurupan berikutnya. Nah ketika gue jalan nih ke pos 4, temen gue yang tadi di pos bayangan 3 dan 4 tuh yang namanya Doni itu nggak mau coy nemenin gue. Kenapa? Nggak tahu. Dia bilang enggak, gue di sini aja. Kenapa sih lu gitu kan? Akhirnya dengan gue bilang, kalau gue sendiri ya udah, berarti pos bayangan antara 3 dan 4 gue hapuskan saja. Berarti gue langsung ke pos 4 aja jalan. Nah karena si Doni nggak mau, akhirnya gue mulai nyusurin tuh. Gue nyusurin jalan komplek villa itu, dari mulai villa panitia turun ke bawah itu udah mulai kolam renang, turun lagi ke bawah, jalannya emang agak nurun, ada lapangan basket di sebelah kanannya. Terus ketika gue turun lagi sebelum nyampe aula itu, di kiri ada sebuah pavilion satu, dan itu spooky banget, asli spooky banget. Pavilion itu tidak kita sewa, jadi itu sepi, gelap, nyenyek, dan gue kayak melihat ada sosok yang ngintip dari dalam rumah. Tapi nggak jelas itu apa? Nggak jelas, cuman seperti bayangan sosok orang aja dari jendela. Dan gue ketika gue ngelihat dari sudut mata gue kiri ini, gue langsung mengalihkan. Gue nggak mau dia attack gue, dia menarik gue untuk melihat dia, tapi gue nggak mau. Gue jalan lagi, ada pohon-pohon durian besar, baru sebelah kanannya ada aula itu. Di aula itu pun suasananya senyap banget. Akhirnya gue gue bodo amat, gue jalan terus sampai pos 4. Di pos 4 ini masih ada beberapa peserta dan panitia. Akhirnya gue bilang, ini kayaknya kita kumpulin lapangan basket aja. Semuanya. Semua peserta. Karena udah nggak kondusif dan gue takut gitu. Oh sorry, kelewat. Jadi sebelum gue balik untuk mengambil keputusan tarik lagi, di pos 3 ini gue ketemu teman gue
Dan gue tanya kenapa peserta yang berikutnya lama dikirim. Nah akhirnya dia cerita, jadi peserta ini ada seorang wanita yang punya, mungkin dia bisa lihat lah ya. Jadi dia nggak mau jalan ke pos 4 karena dia bisa lihat. Jadi dari pos 3 ke pos 4 itu emang jauh tapi terlihat lah, pagernya itu terlihat. Jadi dia lihat ini di pagar kelilingan villa itu sudah banyak sosok-sosok yang berkumpul. Jadi kayak zombie lagi. Yes, lu jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam lu dikelilingin lah sama mereka gitu. Tapi mereka di luar pagar gitu. Di luar pagar dan di dalam pagar pun udah ada sosok-sosok yang mulai memperhatikan kita gitu, kegiatan kita gitu. Akhirnya ya gimana caranya ya? Akhirnya karena dengar penjelasan seperti itu, gue takut makin banyak yang kesurupan, gue tarik lah peserta di pos 4 sama panitia. Udah balik gitu. Ketika lagi balik, kita kumpulin di lapangan basket. Tiba-tiba ada seorang wanita yang kita sebut aja namanya Riri. Dia peserta pelantikan juga gitu. Si Riri ini teriak-teriak, "Tolong Kak, aku nggak mau di sini Kak. Tolong Kak, tolong Kak." Gue lihat sebenarnya dia ini nggak kayak kesurupan ya. Kayak ketakutan aja. Tapi kayak ketakutan. Karena gue mikir gini, ibaratnya sebuah kerumunan ya. Ini gue punya sebuah teori, kalau misalnya ada satu orang yang begini takut merusak mental yang lain. Iya. Akhirnya gue pisahkan. Gue tarik di cewek ke ruang panitia. Gue taruh di ruang panitia. Di ruang panitia ini udah kayak, Kak, tolong Kak gitu. Tolong kenapa gitu? Ini orang kesurupan tapi enggak gitu. Jadi dia bilang dia diliatin dari tadi sama sesosok perempuan cantik yang dia bilang ada putri Kak. Ada putri dari aula di samping tempat gue berdiri sebelumnya. Jadi putrinya itu di dalam aula itu dan terlihat sama dia, sosoknya cantik dan ngeliatin dia terus. Dia sangat takut akan hal itu sampai dia di ruang panitia. Terus dia bilang, "Kenapa putrinya gangguin kamu?" gitu. Ditanya sama temen gue namanya Doni. "Soalnya kakak tadi berisik." Si Doninya berisik. Iya, mungkin ada gua ada Doni kan di situ. Namanya kita ada peserta lewat ya. Kadang-kadang kan peserta lewat kita namanya pos bayangan, mereka mungkin nggak lihat. Terus gua panggil, "Weh sini lu nggak mandang sama gua" gitu. Gua teriak-teriakin begitulah. Intinya nah, karena mungkin gua berisik, akhirnya si makhluk ini terganggu. Nah, karena si makhluk ini terganggu, dia memperlihatkan wujud dia ke cewek ini. Sebenarnya dia nggak kesurupan dong berarti gitu. Cuma dilihatin aja. Tapi tiba-tiba dia ngomong, "Kak, tolong Kak, tangan putrinya manjang Kak." Manjang dari mana? Tangan putrinya megang tanganku Kak. Itu di mana posisi dia? Posisi dia di ruang panitia loh. Dari aula ke ruang panitia tuh jauh. Ada lu harus lewatin lapangan basket dulu, terus lu naik ke atas ada kolam renang, naik lagi di atasnya baru ruang panitia. Kayak Luffy tuh. Ya, kayak film itulah kurang lebih. Dia tangannya bisa panjang gitu. Dan percaya nggak percaya ya, ketika dia ngomong itu, tangannya itu cewek ini dipegang sama temen gua. Dalam hati gua, lu modus aja lu mikirin tangan cewek. Tapi ya namanya lagi kejadian kayak gitulah ya. Dipegang, tangannya dingin coy. Dingin. Only tangannya yang dingin. Coba lu bayangin. Aneh kan, dia bilang dia pegang tangannya dan tangannya dingin. Gua langsung berpikir, gua takutin cewek dibawa atau gimana gitu kan. Terus si Doni mulai kesel nih dengar nih kelakuan sosok putri ini kan. Dia bilang ke anak cewek ini, bilang aja deh sama putrinya, kalau gue yang berisik ya gue yang tanggung jawab gitu, lu kan harusnya ganggu ke gue aja. Terus si cewek ini ngomong, kata putrinya Kak, kalau kakak yang dimasukin kakaknya bisa mati. Pucet temen gue langsung speechless. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus dia turun dari ruang panitia, dia keluar. Jadi ruang panitia tuh villanya naik gitu di atas kamar mandi. Dia ada tangganya gitu. Dia langsung diem, nggak ngomong apa-apa. Dan di situ karena si cewek ini mulai rame ya, dosen-dosen jadi bangun. Biasa kan kalau acara jurit malam tuh kita nggak bangunin dosen, kita bangunin tuh kalau udah mulai api unggun menjelang subuh, baru kita bangunin dosen untuk ngisi kayak motivasi dan lain-lain gitu lah, kayak ceramah untuk membangkitkan motivasi dari peserta pengurus berikutnya. Nah akhirnya dosen pada bangun, ada satu orang dosen cowok ya jadi kepala prodinya, dan ada 3 orang dosen cewek itu bacain Quran coy di samping dia. Tetap coy, dia merasa diganggu terus. Bahkan makin parah, si cewek ini malah sampai bisa ngelihat yang lain-lain di luar yang putri ini. Dia bilang, Kak itu Kak di pohon ada pocong, Kak itu Kak di situ ada cewek, Kak itu Kak di situ ada. Wah, gue udah ngeliat ini nggak beres coy. Ini nggak beres. Akhirnya gue langsung manggil adik kelas gue yang namanya Oji. Ji sini Ji.
yang ngeliat softtek tadi sore tadi. Iya. Tolong cariin kuncen di daerah sini. Biasanya kan sebuah daerah itu pasti ada dong. Tolong cariin orang yang bisa tapi orang sini, biar dia bisa bantu. Oke bang, dia jalan tuh. Dan lu tahu gue nungguin di situ dari mulai itu cewek bukan kesurupan lah ya, diganggu sampai jam itu sekitar pukul 3 atau setengah 4 ya, sampai jam 7 pagi sampai matahari udah nyelak gitu. Dia masih coy bisa ngelihat. Lu bayangin gak? Dan ini tuh Quran gak lepas dibacain. Lu bayangin gak? Dan berapa orang udah mencoba untuk mengatasi itu, gak bisa. Bahkan gue sempat lari ke peserta yang dia bilang dia bisa dan gak mau lari ke pos 4. Gue tanya ke cewek, dia cewek, lu bisa lihat ya, lu bisa bantu gak? Gue bilang, kak aku gak berani kak, yang ini kuat katanya. Dia gak berani. Berarti ya mungkin kalau misalnya ini dia gak kuat lah, ya udah. Akhirnya gue lepas, gue tungguin tuh adik kelas gue nyariin kuncen, nggak ketemu juga. Sampai jam 7 tuh gue ngeliat dia malah ngumpul sama cewek-cewek coy. Ya kan gue melin, lu ngapain di sini? Gue bilang cari-cariin ya kan. Iya bang, tadi gue udah keluar katanya, udah keluar area villa nyari orang tuh nggak ada orang gitu. Ya udah sekarang udah terang kali, banyak kali orang gitu. Ya udah dia keluar lagi. Sekitar pukul 8 lah datang sesosok aki-aki udah tua, tuh naik ke atas bapak-bapak. Sebenarnya nggak tua-tua banget lah, paruh baya lah. Cuma udah ada ubahnya berapa, dia naik ke ruang panitia, dia nggak nanya lagi coy, dia langsung lihat, oh yang ini ya. Terus dia duduk sila di depan cewek yang digangguin ini, dia duduk di situ, terus dia elus kepalanya, sini nak gitu. Terus iya dia gitu doang, gua nggak ngerti lah dia ngomong apa. Terus dia mukul lantai 3 kali, langsung dong dia kayak lemes gitu. Langsung kayak ada yang lepas dari diri dia gitu. Iya, ada yang lepas dari diri dia. Terus ya akhirnya tanpa ngomong apa-apa lagi, terus ya udah ya suruh istirahat aja. Terus dia turun ke bawah, ya kita kasih ucapan terima kasih lah ke orang situnya yang bisa. Si pesertanya kita bawa ke ruang peserta, kita tidurin di kasur. Emang tuh acara jadi berantakan, jadi nggak sesuai schedule karena kejadian-kejadian itulah. Tapi abis itu kita coba ngejar rundownnya, kita kelarin. Dan alhamdulillahnya acara sih selesai dengan lancar. Setelah itu nggak ada kejadian apapun yang mengganggu peserta ataupun panitia. Ini gara-gara softtek. Begini, kita taunya ini pas begini. Pas si Oji nongkrong sama Fadli, ketika acara udah mulai santai, si Oji ini ngomong, ini jangan-jangan gara-gara yang tadi nih. Gara-gara apa kata si Fadli? Kemarin sore ada yang buang softtek. Lalu kenapa nggak ngomong sama gua, kata dia. Nah, gue bilang kan, lu sendiri nggak ngomong alasannya kenapa gitu. Harusnya lu bilang dong dari awal alasan lu ngelarang itu kenapa. Ya barulah dia jelasin. Dulu dia tuh punya sebuah organisasi, gue lupa lah entah itu pramuka atau apa, di villa itu juga, dan kejadiannya mirip-mirip seperti itu karena ada satu peserta yang buang softtek. Ya mungkin peserta untuk pengurus organisasi sih nggak mungkin lah ya, karena biasanya kan ya namanya lu lagi mau dilantik pasti tertib kan. Kemungkinan sih peserta dari peserta seminar, karena kan mereka di situ bukan untuk dilantik, jadi mereka bayar dan mereka agak-agak semena-mena gitu kan. Dari kelakuannya juga kayak mereka tuh sering ngeledekin, ciem enak disuruh push up gitu namanya orang lagi dilantik gitu kan. Ya mungkin mereka lah yang buang itu, cuman ya udahlah, udah kejadian gitu kan. Akhirnya baru dia ceritakan yang soal acara organisasi dia juga berantakan. Akhirnya ya udah, tapi setelah itu emang benar-benar udah nggak ada apa-apa lagi. Semua udah clear, sampai kita di situ tuh sampai kalau peserta seminar tuh pulang duluan. Jam 3:30 sudah pulang dengan bisnya. Dan peserta pelantikan pengurusnya kan kita harus serah terima jabatannya. Akhirnya kira-kira sekitar maghrib lah baru bubar. Dan setelah itu semua pulang sampai rumahnya masing-masing. Bahkan si cewek yang tadi gua sebut dengan Riri itu yang ditarik tangan sama Putri itu, gua terus komunikasi tuh sampai seminggu setelah kejadian. Aman, dia nggak ngerasa kejadian apa-apa lagi. Dan syukurnya udahlah sampai di situ aja. Berarti ya kuncinya cukup ampuh juga gitu kan. Ya mungkin itu sih kejadian yang terjadi ketika gue mengadakan sebuah acara organisasi. Gitu aja. Ada pesan-pesannya nggak? Ya kalau pesan-pesan gue sih gini ya. Dimanapun berada. Ya, pasti begitu. Dimanapun kita ada, jaga bersih, sopan, terutama cewek. Ya kadang-kadang bekas buangan haid itu emang kadang-kadang menjadi krusial ya di beberapa tempat. Nggak cuma di villa ini, tapi kayak di gunung gitu-gitu pun pasti sering terjadi kisah-kisah mistis karena faktor itu doang loh. Iya, padahal kalau enggak nih, jangankan setan,
Kita ya manusia ngeliat softtek di pojokan kamar mandi geli. Gimana setan gitu. Iya gitu. Kadang-kadang gitu ya. Intinya jaga kebersihan lah dimanapun kita berada, jaga sikap juga. Apalagi di tempat-tempat yang emang jarang dijamah oleh manusia, kayak di gunung, terus di villa. Villa ini kan kita tahu paling keisinya pas weekend ya. Kalau hari Senin sampai Jumat itu bisa kosong loh. Siapa yang menghuni di situ gitu kan? Pasti ada penghuni aslinya. Makanya kita harus jaga diri dimanapun kita berada. Itu aja pesannya dari gua. Udah nih. Tutup. Ya apa bal? ya itu sih sekian cerita dari gua sih. Oke. Ya, kita tutup segmen kita kali ini. Tungguin cerita selanjutnya di episode selanjutnya gitu. Tungguin ya. Cerita-cerita yang nggak kalah seru dari cerita ini. Ya, gua Abel undur diri. Balu, terima kasih sudah nonton channel kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gak usah di-subscribe kalau nggak suka. Bye-bye. Bye-bye. Dah.